Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Andis Tianto, dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil data analytics terhadap dataset Crime in Boston. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas. Nah, jadi Boston adalah kota terbesar di Amerika Serikat. Namun ironinya, Boston justru ditempatkan sebagai kota dengan jumlah kejahatan terbanyak. Maka dari itu, kita akan bekerja sama dengan Crime Analyze untuk menurunkan tingkat kejahatan. Jadi apa tujuannya? Yang pertama, agar kita bisa membuat kebijakan yang efektif dan efisien dalam merespon tindak kejahatan. Yang kedua, menjadi referensi untuk pencegahan. Kemudian, harapannya kita bisa menurunkan tingkat kejahatan di kota Boston. Ini adalah problem statementnya. Yang pertama, bagaimana tren tindak kejahatan dari waktu ke waktu. Lalu informasi apa yang bisa kita ambil dari jenis kejahatan yang terjadi. Lalu, bagaimana jika ditinjau dari lokasi tindak kejahatan ataupun wilayah geografisnya? Lalu, apakah penanganan selama ini sudah tepat? Dan yang terakhir, kita akan mencari faktor-faktor lainnya. Nah, untuk mempermudah analisa, maka saya membaginya menjadi 5 aspek. Yang pertama waktu, jenis kejahatan, lokasi kejahatan, tindak kepolisian, dan faktor lain. Jadi, aspek ini akan menjadi haluan kita dalam melakukan analisa. Nah, sekilas tentang data. Jadi, data yang kita bahas ini adalah laporan insiden kejahatan yang disediakan oleh Departemen Kepolisian Boston. Tujuannya adalah mendokumentasikan detail awal kejahatan dan konteksnya, kapan dan di mana terjadinya. Data diambil dari Juni 2015 hingga September 2018. Nah, ini sekilas tentang data, yaitu terkait data preparation. Jadi, data yang saya dapat ternyata memiliki beberapa masalah, seperti missing values, inkonsistensi, typo, dan duplicate. Namun, permasalahan tadi sudah kita selesaikan melalui proses data cleaning. Nah, yang pertama, kita akan melakukan analisa berdasarkan waktu kejadian. Jika berdasarkan waktu kejadian, maka kita bisa membreakdown melalui satuan jam terlebih dahulu. Terlihat dari grafik di sini bahwa kejahatan justru terjadi ketika jam 9 pagi hingga kira-kira jam 19 atau ketika office hour. Lalu jika kita lihat melalui heat map, ketika jam 3 pagi hingga jam 5 ini warnanya cenderung putih. Semakin ke kanan semakin merah atau semakin gelap. Kenapa putih? Kemungkinan pada jam tersebut orang-orang sedang beristirahat atau sedang tidur, maka kejahatan juga ikut rendah. Lalu apa sarannya? Yaitu polisi perlu melakukan patroli secara ketat pada rentang waktu tersebut, khususnya ketika working hour atau office hour tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya dari satuan hari. Terlihat dari grafik di sini bahwa kejahatan tertinggi terjadi pada hari Jumat atau ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Namun ketika Minggu dan Sabtu justru malah rendah. Nah, di sini adalah pembagian menjadi 8 waktu. Terlihat bahwa ketika evening dan night ini persentasenya sangat besar. Jika di total bisa 45% lebih dan ini sangat mendominasi. Dan sebagian juga berada di morning. Kemungkinan ini adalah yang jam 9 pagi khususnya. Nah, jika dikombinasikan dengan tingkat kejahatan pada jam kerja, polanya itu sangat relevan dengan pekerja atau office working. Diperkuat dari data bostonplan.org, Boston merupakan industri yang perlu aktivitas kantor atau industri yang mengharuskan kita datang ke kantor. Maka dari itu akan sangat baik jika polisi berjaga-jaga pada area perkantoran. Intinya adalah kejahatan terjadi ketika jam-jam sibuk, ketika orang produktif, entah itu bisnis, perjualan, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya berdasarkan satuan bulan. Terlihat bahwa ketika bulan Juni, Juli dan Agustus mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan bulan lainnya.
Berdasarkan studi USA.com, perkuliahan di Boston itu dimulai pada bulan Agustus. Artinya, kemungkinan di bulan Juli, mahasiswa sudah bersiap-siap berdatangan ke Boston untuk berkuliah. Maka dari itu akan menjadi hal baik ketika polisi memperketat penjagaan di bulan tersebut, termasuk di titik daerah kampus, apartemen, student apartemen ataupun boarding house atau mungkin kos-kosan semacam itu ya. Nah, selanjutnya berdasarkan satuan tahun. Terlihat bahwa ketika tahun 2017 tingkat kejahatan paling tinggi dibandingkan 2015 hingga 2018. Nah, sering terjadi pada weekend atau weekday. Terlihat bahwa dari grafik di sini bahwa ketika weekday itu lebih tinggi, relevan dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa kejahatan justru terjadi ketika weekday. Lalu saya juga mencoba melakukan uji normalitas. Hasilnya adalah tolak H0 atau median tingkat kejahatan saat weekday tidak sama dengan median jumlah kasus pada weekend. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa berdasarkan tempat kejadian. Nah, yang pertama, jumlah kejahatan pada tiap distrik. Terlihat bahwa kejahatan tertinggi terjadi di Roxbury, sedangkan yang terendah terjadi di Charlestown. Nah, berikut adalah korelasi area dengan tingkat kejahatan. Artinya, semakin tinggi jumlah area, maka tingkat kejahatan juga semakin tinggi. Contohnya adalah Roxbury. Ini jumlah areanya sekitar 160. Nah, jumlah kasusnya juga paling tinggi. Di sini artinya mereka berkorelasi positif. Dalam kasus ini, R sama dengan 0,676. Nah, selanjutnya adalah peta sebaran kejahatan yang saya ambil dari titik Roxbury. Dari grafik di sini terlihat bahwa 3 kota dengan kejahatan tertinggi yaitu Roxbury, Dorchester, dan South Boston. Nah, kita bisa simpulkan bahwa ada indikasi kejahatan itu juga terjadi di daerah sekitarnya. Jadi ini menjadi perhatian khusus ketika ada titik dengan kejahatan tertinggi, bisa jadi berpengaruh pada daerah sekitarnya atau mungkin daerah yang mobilisasinya menuju kota tersebut. Kita ambil contoh Jakarta, Bekasi, atau mungkin Jakarta, Tangerang. Jadi ini menjadi perhatian khusus baik daerah yang sekitarnya ataupun mobilisasi yang menujunya itu di daerah tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah data pendukung. Roxbury memang daerah yang sangat rawan kejahatan. Ini saya ambil dari esta2usa.com. Selanjutnya, jumlah kejahatan dengan penembakan pada tiap distrik. Terlihat di sini bahwa di Roxbury, selain tingkat kejahatannya itu sangat tinggi, ternyata kejahatan yang melibatkan penembakan juga tinggi. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan analisa berdasarkan jenis kejahatan. Berdasarkan grafik berikut, kita bisa melihat bahwa jenis kejahatan tertinggi adalah terkait pencurian. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Apalagi ditambah dengan pencurian kendaraan bermotor yang berada di peringkat 2. Jika kita menggunakan prinsip Pareto, apabila kita bisa menyelesaikan dua masalah ini, maka kita bisa menurunkan tingkat kejahatan secara cepat. Karena dua permasalahan ini mewakili 80% masalah yang ada. Nah, selanjutnya, berapa persen sih kejahatan yang melibatkan penembakan? Ternyata hasilnya 0,32%. Meskipun terkesan kecil, namun hal ini tetap harus menjadi perhatian secara khusus. Nah, untuk kejahatan yang melibatkan penembakan, itu ada penyerangan, kemudian ada pembunuhan. Selanjutnya, kita akan melihat kejadian penembakan berdasarkan jamnya. Terlihat bahwa hal ini terjadi pada Sabtu dini hari. Diasumsikan pada jam-jam tersebut banyak orang yang keluar malam hari melakukan refreshing setelah 5 hari bekerja. Hal ini dapat kita relevansikan dengan analisa kita sebelumnya yang berdasarkan hari.
bahwa orang bekerja Senin sampai Jumat. Begitu pula dengan tingkat kejahatan pada Senin sampai Jumat itu cukup tinggi. Nah, biasanya setelah bekerja, khususnya hari Jumat, orang cenderung suka berkumpul atau mungkin ke bar, ke kafe atau mungkin karaoke. Intinya adalah refreshing gitu. Nah, salah satu kegiatannya adalah mungkin mabuk-mabukan. Nah, ketika mabuk, orang menjadi lebih sembrono gitu, out of control semacam itu. Maka dari itu sarannya pihak kepolisian harus berjaga di sekitar bar ataupun tempat hiburan malam lainnya, khususnya pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Nah, kita akan breakdown lagi kejahatan Sabtu dini hari. Kita dapatkan bahwa paling banyak terjadi itu pada jenis penyerangan. Kemudian diikuti dengan penyalahgunaan senjata dan selanjutnya adalah pembunuhan. Nah, maka dari itu sarannya adalah pemerintah harus membatasi peredaran senjata secara ketat. Saat ini masih ada pertentangan nih, ada perdebatan antara pemerintah dengan Asosiasi Senapan Nasional dengan dalih bahwa dengan memiliki senjata api justru membuat AS atau Amerika Serikat lebih aman. Source-nya dari BBC. Di sini BBC juga memberikan suatu data bahwa dukungan untuk larangan senjata ini sementara masih gagal. Semacam itu. Jadi sebaiknya ke depan ini bisa menjadi regulasi yang mengikat semacam itu. Nah, selanjutnya yaitu terkait UCR. Apa itu UCR? UCR atau Uniform Crime Report adalah upaya statistik kooperatif nasional yang mencakup lebih dari 18.000 institusi di Amerika Serikat. Data ini nantinya masuk ke Biro Investigasi untuk membuat database tentang kejahatan yang terjadi dari tingkat lokal, nasional, negara, ataupun negara bagian, dan federal. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu untuk menghasilkan informasi yang andal dan digunakan dalam kegiatan penegakan hukum. Nah, intinya adalah teknik pencatatan dan administrasi. Dari plot ini terlihat bahwa UCR Part 3 itu paling tinggi. Namun, saya menemukan beberapa kekurangan terkait UCR. Yang pertama, tidak ada tentang data individu yang terlibat. Yang kedua, UCR tidak memasukkan beberapa data tentang pemerkosaan karena cara pengumpulannya itu yang dicatat hanya kasus pemaksaan laki-laki terhadap wanita. Tidak ada yang sebaliknya, wanita ke laki-laki, ataupun yang ekstrim adalah yang sesama jenis. Kemudian, jika orang yang sama melakukan banyak kejahatan secara bersamaan, maka kejahatan yang paling signifikan adalah satu-satunya yang dicatat. Jadi, meskipun banyak kejahatan yang sudah dia lakukan, namun kejahatan yang dicatat adalah yang paling dominan. Kemudian ini sifatnya masih sukarela, jadi belum tentu menggambarkan gambaran sebenarnya di community atau di lapangannya. Yang terakhir, masih bergantung pada keakuratan informasi. Jadi kita juga masih susah untuk memvalidasi bahwa datanya ini benar atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas berdasarkan penanganan polisi. Terlihat dari tabel di sini bahwa medical assistance mendapati posisi tertinggi. Dengan arti lain adalah bantuan medis kepada korban di TKP. Nah, saya memberikan beberapa syarat. Yang pertama, kita memerlukan pelatihan medis kepada pihak kepolisian. Kemudian juga kita perlu ahli medis yang standby pada area yang rawan. Selanjutnya kita membuat sekolah kedokteran ataupun kurikulum tentang penanganan crime. Jadi selain memiliki ilmu tentang kepolisian, perlu juga ditambahkan ilmu terkait medis atau penanganan pertama, setidaknya itu. Kemudian membangun pos kesehatan atau rumah sakit di distrik-distrik yang rawan. Misalkan di Roxbury tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa berdasarkan faktor-faktor lain. Yang pertama yang saya temukan yaitu fakta bahwa musim itu juga berpengaruh terhadap tindak kejahatan. Terlihat di sini bahwa pada bulan Juni, Juli, dan Agustus ini adalah top 3 tindak kejahatan. Yang mana setelah saya cari,
bulan Juni, Juli dan Agustus itu mereka sedang summer atau sedang musim panas. Seperti itu. Lalu kenapa ketika summer orang cenderung berbuat jahat? Berdasarkan informasi yang saya dapat dari guardiansecurity.co, penyebab orang cenderung berbuat jahat saat summer adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang banyak pergi vacation. Otomatis mereka meninggalkan rumah dan pengawasannya juga uh, lengah seperti itu. Sekalipun mereka di rumah, mereka cenderung membuka jendela dan pintunya karena kan gerah gitu, karena panas, karena tidak nyaman. Selanjutnya karena alkohol. Ketika orang summer, orang itu suka berkumpul, suka gathering bersama. Nah, salah satunya kan mereka minum alkohol. Nah, ketika minum alkohol, kesadaran juga menjadi berkurang. Nah, yang terakhir adalah ketidaknyamanan tadi. Karena panas, karena gerah, itu juga memicu orang untuk lebih mudah emosi dan akhirnya juga memicu tindak kejahatan. Maka dari itu, sarannya adalah penjagaan harus makin ketat ketika musim panas. Kemudian, polisi perlu melakukan sosialisasi pentingnya menjaga keamanan di rumah. Misalnya dengan memastikan pintu terkunci dengan benar, dengan rapat. Lalu, kita juga bisa menambahkan tentang smart home. Karena di zaman sekarang sudah banyak CCTV modern, door alarm, ataupun deteksi pergerakan lainnya. Hal itu adalah teknologi yang memudahkan kita untuk meningkatkan keamanan di rumah kita. Nah, selanjutnya yaitu terkait cuaca. Ternyata temperatur dan tingkat kejahatan itu berjalan seiringan. Kita bisa lihat antara line yang warna orange dengan yang biru ini naik turunnya cenderung sama. Maka dari itu sarannya adalah kepolisian dapat bekerjasama dengan instansi yang memiliki tupoksi untuk memantau cuaca di US ataupun Boston. Kalau di Indonesia itu contohnya BMKG. Apa sih tujuannya? Yaitu supaya kita mengetahui nih prediksi cuaca dan nantinya menjadi dasar untuk kepolisian untuk berjaga-jaga atau mempersiapkan diri. Kita sudah mencapai di ujung pembahasan, yaitu kesimpulan dan actionable recommendation. Maka dapat kita simpulkan bahwa kejahatan memang sering terjadi pada jam kerja dan puncaknya adalah Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Maka dari itu, actionnya pihak kepolisian dapat memaksimalkan personilnya pada jam-jam tersebut, pada hari-hari tersebut. Kemudian dapat berfokus juga pada pusat keramaian atau distrik bisnis, area kampus, dan perkantoran. Kemudian terkhusus pada Juni, Juli, Agustus itu juga perlu penjagaan yang lebih karena banyak orang berdatangan khususnya mahasiswa untuk memulai perkuliahan. Nah, selanjutnya Roxbury, Dorchester, dan South Boston menjadi area dengan tingkat kejahatan tertinggi. Maka dari itu perlu sosialisasi bahwa untuk pengunjung, pelancong wanita, ataupun penduduk sekitar agar membatasi jalan kaki dan bersepeda sendirian. Kemudian, tingkat kejahatan tertinggi itu adalah pencurian, kemudian penyerangan dan penyalahgunaan senjata hingga pembunuhan. Nah, maka dari itu, actionnya, jika polisi berfokus pada jenis kejahatan tersebut, maka kita dapat menurunkan tingkat kejahatan secara signifikan, seperti prinsip Pareto tadi. Yang kedua adalah memperketat peredaran senjata melalui regulasi yang mengikat. Nah, selanjutnya, medical assistance atau bantuan medis ini mendapati posisi tertinggi. Maka dari itu, actionnya adalah peningkatan kapasitas terkait ilmu medis, baik melalui kurikulum, pendidikan, ataupun pembangunan rumah sakit pada daerah-daerah rawan. Nah, yang terakhir adalah faktor lain. Musim dan cuaca ternyata memiliki pengaruh pada tingkat kejahatan. Lalu actionnya apa? Yaitu sosialisasi tentang pentingnya menjaga keamanan rumah saat musim panas. Kemudian menerapkan pentingnya smart home. Dan terakhir, berkolaborasi dengan instansi yang berfokus pada perakiraan cuaca. Nah, yang terakhir, apabila ingin mengakses GitHub, file CSV dan Tableau dapat melalui link berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.